Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Berbicara tentang kelemahan, kelemahan adalah suatu keterbatasan yang kita dapatkan dari suatu peristiwa yang terjadi di mana kita tidak punya kuasa untuk menolaknya. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, karena sesungguhnya setiap orang pasti punya kelemahan. Kelemahan bisa saja dalam banyak hal, bisa kelemahan secara finansial, bisa kelemahan secara intelektual, atau lamban untuk menerima informasi, bisa kelemahan secara fisik, sakit penyakit, cacat, dan bisa kelemahan secara emosional atau trauma, kepahitan, dan lain-lain. Hari ini nas kita dari Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Orang-orang yang dipulihkan oleh Yesus dari kelemahan mereka. Saya akan membacakan pada ayatnya yang ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus begitu tersentuh dengan kelemahan manusia. Yesus begitu melihat ketidakberdayaan manusia dalam menanggung segala sakit penyakit. Yesus melihat ketidakberdayaan manusia ketika manusia merasa tersingkirkan, terabaikan, dan tidak diperhitungkan. Yesus juga melihat ketidakberdayaan manusia ketika mereka terikat oleh kuasa-kuasa roh-roh jahat. Dan Yesus peduli akan penderitaan umatnya, sehingga ia berkenan mau menolong dan memulihkan umatnya. Hari ini kita belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus kepada ibu mertua Petrus yang dipulihkan dari sakitnya, dan juga orang-orang yang menderita sakit dan juga kerasukan roh-roh jahat pada saat itu. Injil Matius mencatat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ini menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dengan berkata, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara-saudara, kenapa Yesus mau memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita? Tidak lain adalah karena kasih. Kasihnya yang besar kepada manusia, ia berkenan mau menolong, mau memulihkan, mau menjamah. Dan kasihnya yang besar kepada manusia menunjukkan begitu manusia istimewa dan berharga di matanya. Bahkan manusia dipanggil sebagai sahabat-sahabatnya. Ini yang dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ia mau memikul kelemahan manusia dan menanggung penyakit manusia. Bahkan kelemahan dan penyakit manusia yang paling berbahaya sekalipun, ia mau memikulnya, yaitu dosa. Kenapa dosa menjadi suatu kelemahan dan penyakit manusia yang paling berbahaya? Karena dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Tuhan tidak menghendaki manusia binasa karena dosa, tetapi ia mau agar kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan oleh karena karunia Allah, yaitu hidup yang kekal, ada di dalam Yesus Kristus. Kelemahan manusia dan penyakit manusia yang paling berbahaya ini sudah dibereskan oleh Yesus, yaitu melewati pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga dalam karya pengorbanannya ini kita diselamatkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa pesan yang mau disampaikan kepada kita melewati nas ini? Bahwa yang pertama, tentu dalam situasi kita sekarang, ada banyak kelemahan yang kita rasakan. Ada banyak ketidakberdayaan yang kita rasakan. Bahkan karena kelemahan itu kita merasa berkecil hati.
Karena itu melewati nas ini, dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan kita, Yesus dapat menolong kita. Justru di dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan boleh bekerja. Dan biarlah kita menyerahkan segala kelemahan kita, pergumulan kita hanya ke dalam Yesus saja yang melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, melewati firman Tuhan ini kita pun sungguh diingatkan anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus merupakan suatu lawatan yang istimewa yang kita terima sebagai umatnya. Dan tentu lawatan Tuhan senantiasa kita rasakan setiap saat, setiap waktu dalam pemeliharaannya. Karena itu sebagai orang-orang yang tahu berterima kasih, kita pun patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan ini dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melayani Tuhan dalam segala sesuatu, seperti yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus di sini. Ketika ia dipulihkan oleh Yesus, maka ia bangun dan melayani dia. Maka pemulihan, anugerah yang telah kita terima dari Tuhan hendaknya membawa kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, melayani Tuhan dalam setiap tugas kerja dan karya yang kita lakukan di masa sekarang. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin.